Pemirsa, kasus ginjal akut yang menyerang anak-anak masih meresahkan warga. Terlebih lagi orang tua harus memilah dan memilih obat mana untuk anaknya yang sedang sakit karena ancaman gangguan ginjal akut yang disebabkan kandungan tertentu di dalam obat. Lantas, apakah ada alternatif mengganti obat tersebut? Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama dengan kami. Dengan sebelumnya ada Ibu Yanti, saat ini bergabung juga bersama kita Ketua Umum Perkumpulan Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania, dan pakar farmasi dari Universitas Gadjah Mada, Zulis Ikawati, dan juga masih bergabung bersama kami Ibu Yanti Oktaviani. Selamat pagi Dr. Ingrid, selamat pagi Ibu Zulis. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saat ini kita juga sudah masih bergabung bersama dengan Ibu Yanti Oktaviani. Mungkin saya akan awali terlebih dahulu kepada Ibu Zulis terlebih dahulu ya. Pernyataan, saya akan berangkat dari sana. Pernyataan dari Menkes sebelumnya bahwa disimpulkan sementara penyebab gagal ginjal akut adalah adanya kandungan obat kimia yang merupakan cemaran dari pelarut obat cair atau sirup. Tanggapan Anda, Ibu Zulis? Iya, saya kira memang kita harus hati-hati sekali untuk membuat kesimpulan ya, Mas, karena kan memang masih ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa berkontribusi terhadap kejadian gagal ginjal akut. Seperti yang Betul. tadi diceritakan oleh Bu Yanti tadi ya, bahwa putranya ketika demam dia sempat mendapatkan obat supo ya, atau obat yang dimasukkan melalui pantat. Kemudian memang mendapatkan juga obat sirup ya dari resep dokter. Dan tadi sempat sebelum kita menanyakan produknya apa, dan kalau tidak salah sebetulnya produknya itu adalah yang sempat dinyatakan aman juga oleh Badan POM dalam listnya Nah, itu. itu dia. Artinya ini adalah satu clue bahwa tidak selalu juga bahwa itu selalu ada hubungannya dengan obat, sehingga tentu harus ada investigasi yang mendalam ya, karena prosesnya cepat sekali itu tadi, ada sekitar 5 atau 6 hari tadi menurut Bu Yanti ya, kejadian sejak panas ya sampai kemudian terdeteksi didiagnosa gagal ginjal akut sampai kemudian ya meninggal, dan kami tentu saja ikut berduka cita ya Ibu Yanti, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik ya untuk putrinya. Demikian, jadi Iya. memang belum bisa dipastikan ini Mas. Oke, Tapi tapi tentu kita perlu melihat prioritas ya, kalau misalnya Kementerian Kesehatan mengerucutkan pada obat, tentu kita akan lihat juga dan tentu dengan investigasi yang mendalam. Oke, Demikian. Bu Sulis, tapi analisa Anda kenapa kemudian baru bisa terdeteksi secara masif tuh pada waktu saat ini? Kami sempat melakukan wawancara sebelumnya dengan Wakil Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa sebenarnya ada temuan juga pada waktu awal tahun begitu, tapi kasusnya tidak sebanyak ataupun semasif saat ini. Kalau menurut Anda apa analisanya? Kalau misalnya betul ada perubahan di dalam produk obat tersebut dan itu mungkin baru dilakukan pada tahun ini, Mas. Bisa saja, karena kan mungkin batch yang sebelumnya, ini kan asumsi satu ya, misalnya batch sebelumnya aman-aman aja karena kita kan nggak pernah dengar ada berita seperti ini. Sehingga mungkin kalau itu betul ada diasumsikan adalah, karena obat, mungkin ada memang, perubahan, sumber atau perubahan komponen obat gitu ya, yang itu baru munculnya atau baru dilakukan pada awal tahun ini, sehingga kan menyebarnya kan batch-nya itu kan terdistribusinya kan pelan-pelan ya, setelah banyak yang menggunakan barangkali kemudian muncul, itu dengan asumsi kalau memang itu dari obat, itu kemungkinannya. Tentu ini harus, diinvestigasi mendalam, apa benar ada perubahan komponen obat yang kemudian ternyata menyebabkan cemaran DEG dan EG ini, Nah, atau bahkan ditambahkan secara sengaja. Ini suatu tindakan, berimplikasi hukum saya kira ya, dan untuk mengatakan itu tentu harus dengan, pendalaman sehingga tidak bisa sembarangan saja menuduh begitu bahwa ini adalah suatu penambahan misalnya, seperti itu. Tapi oke. mungkin ada semacam itu yang itu harus diselidiki, Dan itu memang kita begitu sepakat di sini kemungkinan. bahwa ini masih sangat terbuka untuk penelitian lebih lanjut di sini ya, dan kita tidak bisa menyimpulkan satu dua hal secara pasti untuk saat ini begitu ya, Ibu Sulis ya. Oke, Betul saya betul. akan ke Dokter Ingrid. Anda melihat seperti apa penggantian beberapa obat terkait dengan gangguan ginjal akut ini, Dokter? Iya iya. Kebetulan kan, beberapa hari yang lalu kami membuat semacam press release, tetapi, sebelum kami membuat semacam press release tersebut, kami memang melakukan beberapa pengkajian terhadap, data-data, yang sudah ada sampai saat ini, terutama di Indonesia maupun, kejadian-kejadian yang diduga sama penyebabnya, yang ada di luar negeri ya. Sebetulnya kan, sejak tahun 1937, dan seterusnya sampai 2006, sebelumnya ada tahun 1999, lalu yang terakhir kasus di Gambia itu
memang kecenderungan dari data-data yang disebutkan oleh WHO sebagai poisoning epidemics itu mengerucut pada cemaran dari obat-obat sirup, terutama sirup paracetamol dan juga sirup obat batuk untuk anak, di mana tercemar oleh dietilen glikol. Kebanyakan seperti itu data yang kami kaji, yang kami dapatkan dan kami kaji. Nah, dan kenapa bisa ada dietilen glikol di sana? Karena bahan pelarut yang dipakai pada obat-obat sirup itu umumnya adalah gliserin. Kemudian jika suatu industri farmasi memproduksi obat paracetamol ataupun obat sirup batuk pilek, mereka kan mengambil bahan seperti bahan pelarutnya ini biasanya diimpor ya dari luar negeri, entah itu dari Cina atau dari India. Dan ini terkadang industri farmasinya juga tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa bahan pelarut yang mereka beli itu ternyata tercemar oleh dietilen glikol. Kemudian ada juga kasus yang di mana dari supplier bahan baku bahan pelarut itu memang sengaja mengganti gliserin yang harganya lebih mahal dengan dietilen glikol. Cuma kan kita sampai saat ini belum mendapatkan bukti apakah memang seperti itu di Indonesia gitu. Nah, tetapi tadi dari hasil pembicaraan sebelum kita live ya dengan Ibu Yanti Ibu Yanti. dan tadi dengan Prof Zulis ada disebutkan kemungkinan merek obat paracetamol sirup yang selama ini atau dari rilis Badan POM yang terakhir dinyatakan aman. Tetapi mungkin kita perlu kritis juga, mohon maaf, kritis terhadap regulator maupun kepada industri farmasi, karena data yang dinyatakan aman oleh Badan POM itu sepengetahuan kami yang sebanyak seratusan yang obat sirup yang aman itu Oke, dokter. berdasarkan data saat registrasi. Data saat registrasi obat tersebut di Badan POM, di situ tidak menyebutkan ada bahan pelarut seperti gliserin dan juga tidak mengandung sorbitol dan Pada waktu registrasi. otomatis di situ Oke. tidak mengandung dietilen glikol ataupun etilen glikol. Nah, tetapi kan itu berdasarkan data sepihak ya, data registrasi yang diberikan oleh industri farmasinya kepada Badan POM. Nah, untuk itu sebetulnya kami karena dalam posisi sebagai dokter juga untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini, kami sebetulnya menyarankan agar setiap industri diwajibkan melakukan pemeriksaan sampel dari produknya untuk mendeteksi Dokter adakah Ingrid. cemaran di etilen glikol dan etilen glikol pada produknya. Dan itu perlu diwajibkan oleh Badan POM dengan suatu pemeriksaan yang sebetulnya ada pemeriksaan standar dan cukup tidak mahal ya, bisa dikatakan cukup diperlukan terjangkau oleh pemeriksaan industri lebih farmasi. lanjut. Berarti Dan dokter itu Ingrid. data itu diserahkan kepada Badan POM. Jadi data hasil pemeriksaan mandiri dari setiap industri farmasi yang memproduksi obat sirup untuk mendeteksi ada tidaknya etilen glikol. Oke, itu menjadi Kemudian perhatian memang bersama di situ ya, tetap dokter saja Ingrid. ada Maaf, saya potong dugaan. dulu. Ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya terkait dengan hal itu. Tapi saya ingin tanya kepada Ibu Yanti, singkat dulu Ibu Yanti, pada waktu kemudian diresepkan awal, apakah juga diberikan juga mengenai sosialisasi mengenai obat yang diberikan kepada Ananda pada waktu itu? Waktu itu kan belum ada kasus ini, maksudnya belum tinggi kasusnya waktu anak saya sakit itu. Jadi waktu itu masih awal-awal itu belum diduga gagal ginjal akut ini, maksudnya sebelum se-up sekarang kasusnya. Jadi waktu itu sama sekali nggak ada sosialisasi masalah obat, masih aman-aman aja itu obatnya gitu. Maksudnya belum merebak kayak sekarang ke obat itu loh waktu itu.
Oke oke, Pak. Itu pun pada waktu awal pertama kali dibawa ke rumah sakit berarti Ibu ya, belum ada pemberitahuan mengenai hal itu, sosialisasi mengenai Iya, kandungan obat gitu belum ya berarti ya? belum kayak sekarang ini kasusnya sampai 100 itu belum ada. Oke oke. Baik, Dokter Ingrid, kita akan lanjutkan poin Anda tadi terkait dengan hal tersebut dan juga Ibu Sulis juga dan juga Ibu Yanti, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.